Pemirsa, pernahkah Anda menyadari nafas yang Anda tarik setiap detik? Itulah oksigen. Oksigen merupakan zat yang sangat penting bagi kehidupan. Sejak sekolah dasar kita telah diajarkan bahwa makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Tahukah Anda pemirsa, meskipun sangat vital, oksigen juga dapat menjadi berbahaya apabila digunakan dalam kadar berlebihan pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami peran oksigen. Berikut fakta menarik tentang oksigen yang jarang diketahui. Fakta menarik pertama ialah oksigen bisa memiliki warna. Oksigen pada umumnya dikenal tidak berwarna karena berada dalam wujud gas di udara. Namun sebenarnya, oksigen memiliki warna dalam kondisi tertentu. Saat oksigen didinginkan hingga suhu minus 183 derajat Celcius, oksigen akan berubah menjadi cair. Dan pada saat itulah warna aslinya terlihat, yaitu biru langit. Jika suhu terus diturunkan dan tekanan udara diperbesar, warna oksigen dapat berubah menjadi jingga, merah, hitam, bahkan menyerupai warna logam. Fakta selanjutnya, oksigen memiliki jumlah yang tak terhingga. Meskipun oksigen di bumi dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis, oksigen tidak hanya terdapat di bumi saja. Faktanya, oksigen juga banyak ditemukan di luar angkasa dan merupakan unsur terbanyak ketiga di seluruh alam semesta. Ketiga, terlalu banyak oksigen berakibat fatal bagi tubuh. Oksigen memang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun, segala sesuatu yang berlebihan dapat menimbulkan dampak buruk, termasuk oksigen. Udara di sekitar kita mengandung sekitar 21% oksigen, dan kadar tersebut merupakan jumlah yang paling ideal bagi tubuh. Namun, apabila melebihi batas tersebut, dapat menjadi berbahaya. Dampak dari kelebihan oksigen antara lain pusing, gangguan pernapasan, kejang otot, dan pandangan menjadi kabur. Jika kadar oksigen mencapai tingkat ekstrim hingga 100%, kondisi tersebut dapat menyebabkan gagal jantung dan berujung pada kematian. Fakta menarik keempat ialah tidak semua makhluk hidup butuh oksigen. Oksigen merupakan zat yang sangat vital bagi kehidupan. Bahkan tumbuhan hijau yang menghasilkan oksigen pun tetap membutuhkan oksigen untuk bernapas. Namun menariknya, tidak semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bertahan hidup. Makhluk hidup yang tidak membutuhkan oksigen disebut organisme anaerob, yaitu organisme yang melakukan proses metabolisme dengan menggunakan zat lain selain oksigen. Contohnya, ialah bakteri yang hidup di lingkungan berlumpur dan bernafas menggunakan ion sulfat, serta bakteri Escherichia coli yang hidup di usus besar manusia. Fakta terakhir ialah oksigen bisa larut dalam air. Bagi pemirsa yang gemar memelihara ikan atau hewan air lainnya, penting untuk mengetahui bahwa kadar oksigen di dalam air sangat dipengaruhi oleh suhunya. Semakin dingin suhu air, maka semakin banyak oksigen yang terkandung di dalamnya. Apabila ingin memelihara hewan air, pastikan suhu air diatur dengan tepat, agar hewan tersebut dapat hidup sehat dan nyaman. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Ayo Hidup Sehat. Dan dokter, ini sebenarnya ada pertanyaan yang aku penasaran nih. Sebenarnya kalau kita menjadi korban yang selamat begitu dalam insiden kebakaran, sebetulnya berapa persen sih kita bisa selamat juga dari gangguan kesehatan paru begitu, dok? Jadi ketika kita masuk ke dalam kondisi menghirup asap dalam intensitas yang besar dalam waktu, walaupun waktunya singkat, maka yang terjadi itu adalah tadi kalau kita selamat akan terjadi proses inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan ini terkadang dia bisa berdampak kerusakan pada jaringan yang permanen. Kalau sudah terjadi kerusakan jaringan yang permanen di dalam paru kita, maka yang terjadi adalah terjadi gangguan pada pertukaran oksigen, dan yang paling kalau semakin lama semakin terjadi, maka akan terjadi gangguan pada fungsi paru. Ketika diuji, dites gitu ya, terjadi gangguan baik itu obstruktif atau pada saluran napasnya maupun restriktif, artinya kaku parunya. Jadi di paru itu ada dua nih kalau kita bernapas. Yang pertama itu bagaimana udara itu mengalir menuju tempat pertukarannya yang ada namanya alveoli, dan yang berikutnya juga adalah jaringan di paru yang untuk pertukaran udara, yaitu di alveolinya. Kalau misalnya gangguan pada salurannya itu namanya gangguan obstruktif. Kalau gangguan di alveolinya atau di mengembang kempisnya paru itu namanya gangguan restriktif. Dan kejadian pada kebakaran itu bisa dua-duanya, karena dia dihirup mengganggu di salurannya
Kalau dia menumpuk di jaringan paru alveolinya, maka yang terjadi itu nantinya adalah gangguan restriktifnya. Jadi bisa mix, bisa cuman obstruksinya doang kalau sedikit, tapi kalau banyak dia udah gangguannya di saluran napasnya keganggu, kembang kempes parunya juga terganggu. Oke. Nah, Dok, ini ada fakta mitos yang selanjutnya nih, Dok. Bahwa menghirup asap akibat kebakaran bagi orang dengan gangguan pernafasan atau gangguan fungsi jantung dapat menyebabkan ketidaksadaran secara tiba-tiba. Betul sekali, itu adalah fakta. Kenapa? Kalau misalnya tadi yang saya bilang, kebakaran ini banyaknya itu karbon monoksida. Sifat dari karbon monoksida itu tidak berbau, tapi sangat toksik. Dan tadi saya sampaikan juga bahwa kemampuan mengikat hemoglobinnya itu 200 kali lebih tinggi, 200 sampai 210 kali lebih tinggi daripada oksigen mengikat hemoglobin. Apa yang terjadi kalau kita menghirup banyak karbon monoksida, maka kemudian oksigennya kalah. Kalau oksigennya kalah, jadi darah itu membawa karbon monoksida yang kemudian diambil oleh sel. Pada saat diambil oleh sel, kalau dia ngambilnya ke otak, maka yang terjadi dia mulai pusing, mulai mual, dan pada akhirnya dia bisa muntah. Maksudnya pingsan. Kemudian yang berikutnya juga, kalau dia masuk ke jantung, otomatis dong si yang keambil ini karbon monoksidanya. Sehingga oksigennya menjadi berkurang. Kalau oksigennya berkurang, lama-lama otot jantung kan dia memompa kan butuh oksigen. Oksigennya kurang, lama-lama mati, sel tiba-tiba berhenti jantungnya, meninggal tiba-tiba. Itu yang menjadi resikonya seperti itu. Oke, siap. Nah, Dok, setelah ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Instagram gitu ya. Tapi setelah yang satu ini pemirsa tetap saksikan Hidup Sehat.